Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, karena sampai saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk beribadah. Rasa ingin untuk beribadah di dalam hati kita. Karena orang beribadah kepada Allah bukan masalah jauh dan dekatnya jarak. Orang beribadah kepada Allah bukan masalah lapang dan sempitnya waktu. Orang beribadah kepada Allah bukan masalah tua dan mudanya usia. Dan orang beribadah kepada Allah bukan masalah sakit ataupun sehatnya badan. Ketika diberikan Allah rasa ingin beribadah di dalam hatinya, walaupun jauh jaraknya, walaupun sempit waktunya, walaupun sudah tua usianya, walaupun sakit-sakitan keadaannya, insya Allah ia akan selalu beribadah kepada Allah. Kenapa malam payah sekali kita bangun untuk beribadah kepada Allah? Karena dari siang hari pun sudah tidak ada niat di dalam hati kita untuk beribadah malam ini. Tapi kenapa kita malam bisa mudah saja terbangun untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada di televisi? Karena dari siang hari pun sudah besar rasa keinginan di dalam hati kita untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Artinya apa? Orang beribadah kepada Allah, di samping ada iman di dalam hatinya, juga diiringi dengan rasa ingin untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan Allah selalu menanamkan rasa ingin beribadah di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, berselawat juga kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah, kita dapat tahu bagaimana beribadah dengan indah. Dengan diutusnya Rasulullah, ibadah yang kita kerjakan ini tidak bercampur dengan syirik kepada Allah. Lalu hadir tudingan di dalam hati kita. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Siang malam ibadah ini kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang hadir tudingan di dalam hati bahwa ibadah yang kita kerjakan ini tidak lain tidak bukan hanya menghambat aktivitas pekerjaan kita saja, tapi kita yakinkanlah bahwa ibadah demi ibadah yang kita kerjakan ini untuk keselamatan kita hidup di dunia dan untuk keselamatan kita juga nanti ketika hidup di akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadir kembali pertanyaan di dalam hati, kenapa kita harus beribadah? Ada beberapa sebab, ada beberapa faktor membuat kita tidak bisa kalau tidak beribadah kepada Allah. Faktor yang pertama ataupun sebab yang pertama, karena itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Dituliskan Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Setelah mendengar ayat ini, seharusnya apabila kita melihat orang rajin ibadah tidak perlu heran, melihat orang rajin sholat tidak perlu heran, melihat orang rajin ta'lim baca Quran tidak perlu heran, karena ia sadar bahwa Allah menciptakannya juga untuk beribadah kepada Allah. Yang harus kita herankan ketika kita melihat ada orang tidak mau sholat, kita melihat ada orang tidak mau puasa, kita melihat ada orang tidak mau ibadah, tapi masih sempat ia buat wasiat, nanti kalau meninggal tolong sholatkan aku di dalam masjid. Ini yang kita harus heran memandang wajahnya. Itu yang sebab pertama kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Lalu sebab yang kedua, kenapa kita harus selalu beribadah kepada Allah? Karena ada janji kita masih di dalam kandungan dulu. Allah pernah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi begitu lahir ke dunia, banyak orang yang lupa akan janjinya kepada Allah. Sehingga ada orang yang mempertuhankan harta, ada orang yang mempertuhankan jabatan, ada orang yang mempertuhankan kelompok-kelompoknya. Padahal yang dia pertuhankan itu tidak sanggup membelanya sama sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu sebab yang ketiga, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena ada kebutuhan jasmani, ada juga kebutuhan rohani. Ketika jasmani ini kita tidak beri makan selama berapa jam, maka jasmani ini akan lemas. Seperti yang kita rasakan ketika bulan Ramadan, jasmani ini lemas. Lalu sibuk kita cari makanan, lalu sibuk kita cari minuman dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa rohani Islamiyah kita juga perlu makan yang bentuknya itu adalah ibadah kepada Allah? Sehingga orang sufi berkata, siapa yang sehat badan jasmaninya tapi kurang sehat rohani Islamiyahnya, orang ini kalau diajak beribadah kepada Allah hanya besar di angan-angannya saja. Orang yang sehat jasmaninya
tapi tidak sehat rohani Islamiahnya kalau diajak beribadah kepada Allah cuman besar di angan-angannya saja. Orang-orang seperti ini disindir Allah di dalam Al-Quran. Wa idza massal insana darud da'ana, apabila aku tumpahkan sedikit musibah kepada kehidupan manusia, lalu mereka cepat sekali berdoa meminta pertolongan kepadaku. Mereka berdoa ketika berdiri, mereka berdoa ketika sudah duduk, bahkan telah berbaring pun mereka tetap berdoa kepadaku. Tapi apabila aku angkat musibah, kesusahan dari kehidupan manusia itu, lalu manusia itu pun berjalan dengan sombongnya di atas dunia, seolah-olah tidak pernah meminta pertolongan kepadaku. Jemaah Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu sebab yang keempat, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena masih ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini. Masih ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini. Dari mana kita bisa tahu kalau akhirat itu pasti ada? Karena tidak ada satu travel umrah pun yang pernah memberangkatkan jemaahnya dari Medan ke Madinah, ke Mekah, lalu berangkat ke akhirat 2 hari sehingga gosong semua koper mereka untuk pulang ke Indonesia menceritakan bagaimana dahsyatnya akhirat. Tapi tanpa itu pun kita sudah yakin bahwa akhirat itu ada. Buktinya dari mana? Dari doa yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kami kehidupan akhirat yang penuh dengan keselamatan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kelima, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena ibadah itu adalah syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah tuliskan di dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sering berkata, bibir kita sering berucap bahwa mudah-mudahan acara ini dirahmati Allah, mudah-mudahan pernikahan ini dirahmati Allah, mudah-mudahan rumah ini dirahmati Allah. Tahukah kita ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah? Dari sekian banyak ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, kaul ulama mengatakan ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah selalu ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan dibentang waktu 1 hari, jangan dibentang waktu 1 minggu, tapi bentanglah waktu itu selama setahun. Setahun ada 365 hari, 1 tahun berarti ada 365 malam yang kita lalui. Dalam setahun tidak pernah kita sholat tahajud sekalipun kepada Allah. Masih sanggupkah kita berkata kita mendapatkan rahmat Allah? Jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita khawatirkan ibadah, yang kita khawatirkan harta yang berlimpah, kesuksesan yang datang, anak-anak yang sehat, kita anggap itu adalah kasih sayang Allah, melainkan itu adalah istidrat yang dikirimkan Allah kepada kita. Marilah kita sadari, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Orang yang ibadah juga mati, orang yang tidak ibadah mati, orang yang sholat mati, yang tidak sholat juga mati. Tapi akan lain ketika orang sempat beribadah kepada Allah dengan matinya orang yang tidak sempat beribadah kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk selalu beribadah, mempertinggal iman dalam rangka mengisi sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita.